Kenapa kemiskinan di dunia akan selalu ada? Kemiskinan bakal selalu ada karena ada banyak faktor yang saling terkait dan kompleks. Mulai dari ketidakadilan ekonomi, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, sampai kurangnya kesempatan kerja dan diskriminasi sosial. Semua hal ini bikin kemiskinan jadi masalah yang susah banget diatasi. Mari kita bahas lebih detail tentang faktor-faktor yang bikin kemiskinan itu ada di dunia. Yang pertama adalah ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi terjadi saat kekayaan dan sumber daya di suatu negara atau komunitas dibagi dengan cara yang gak adil. Ini beberapa poin tentang ketidakadilan ekonomi. Yang pertama, distribusi kekayaan yang gak merata. Di banyak negara, sebagian besar kekayaan dimiliki oleh sedikit orang atau kelompok. Sementara itu, sebagian besar penduduk lainnya cuma dapat bagian kecil dari kekayaan itu sendiri. Misalnya, bos-bos besar punya miliaran rupiah, tapi pekerja biasa hanya dapat upah minim buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, akses terbatas ke sumber daya. Orang kaya biasanya punya akses lebih gampang ke hal-hal kayak pendidikan bagus, layanan kesehatan, dan peluang bisnis. Sementara itu, orang miskin seringkali kesulitan dapat akses ke hal-hal tersebut, yang bikin mereka susah buat keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, upah yang gak adil. Di banyak tempat ada pekerja yang dapat gaji jauh di bawah standar. Meski mereka kerja keras, upah yang gak layak ini bikin mereka tetap miskin, meski mereka kerja setiap hari. Yang keempat, peraturan yang menguntungkan yang kaya. Kadang kebijakan pemerintah atau peraturan ekonomi lebih menguntungkan orang atau perusahaan kaya. Misalnya potongan pajak buat perusahaan besar, tapi pajak tinggi buat orang biasa. Yang kelima, kurangnya kesempatan. Orang miskin seringkali punya sedikit kesempatan buat maju karena mereka kekurangan modal, pendidikan, atau jaringan yang bisa membantu mereka berkembang. Sementara itu, orang yang udah kaya bisa lebih mudah meningkatkan kekayaannya karena punya banyak sumber daya. Yang keenam, monopoli dan oligopoli. Beberapa industri dikuasai oleh sedikit perusahaan besar yang bisa mengendalikan harga dan pasar. Ini bikin usaha kecil susah bersaing dan masyarakat harus bayar lebih mahal untuk barang atau jasa yang mereka butuhin. Ketidakadilan ekonomi ini bikin jurang antara yang kaya dan yang miskin makin lebar dan bikin kemiskinan jadi masalah yang susah diatasi. Yang kedua adalah akses terbatas ke pendidikan. Akses terbatas ke pendidikan jadi masalah besar yang bikin banyak orang susah keluar dari kemiskinan. Ini beberapa poin tentang akses terbatas ke pendidikan. Yang pertama, biaya sekolah yang mahal. Banyak sekolah yang minta biaya yang mahal buat pendaftaran, seragam, buku, dan lain-lainnya. Keluarga yang penghasilannya pas-pasan sering gak mampu bayar, jadi anak-anak mereka gak bisa sekolah. Yang kedua, kurangnya sekolah di daerah tertentu. Di daerah pedesaan atau terpencil, seringkali gak ada sekolah yang dekat. Anak-anak harus jalan jauh atau bahkan tinggal di asrama kalau mau sekolah. Banyak orang tua yang gak mampu atau gak mau anaknya pergi jauh buat sekolah. Yang ketiga, kualitas sekolah yang berbeda. Sekolah di daerah kaya biasanya punya fasilitas lengkap dan guru yang berkualitas. Sementara itu, sekolah di daerah miskin sering kekurangan fasilitas dasar, kayak buku, laboratorium, atau bahkan guru yang kompeten. Yang keempat, beban keluarga. Banyak anak dari keluarga miskin harus bantuin orang tua cari nafkah atau urus adik-adiknya. Ini bikin mereka nggak bisa fokus belajar atau bahkan nggak bisa sekolah sama sekali. Yang kelima, kurangnya beasiswa. Beasiswa bisa bantu anak-anak dari keluarga kurang mampu buat sekolah, tapi seringkali jumlah beasiswa terbatas dan persaingannya ketat. Banyak anak yang butuh beasiswa tapi nggak dapat. Yang keenam, ketidaksetaraan gender. Di beberapa tempat, anak perempuan lebih sulit dapat pendidikan karena norma budaya atau anggapan kalau anak perempuan nggak perlu sekolah tinggi. Ini bikin anak perempuan ketinggalan dan susah keluar dari kemiskinan. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran. Kadang orang tua atau masyarakat nggak sadar betapa pentingnya pendidikan. Mereka mungkin lebih fokus pada kerja atau tradisi lain dan nggak mendorong anak-anak buat sekolah. Yang kedelapan, masalah infrastruktur. Sekolah yang ada mungkin punya gedung yang rusak, gak ada air bersih atau listrik yang gak stabil. Kondisi kayak gini bikin lingkungan belajar jadi gak nyaman dan anak-anak jadi malas sekolah. Karena semua faktor ini, banyak anak-anak gak dapat pendidikan yang layak. Padahal pendidikan yang baik bisa kasih mereka keterampilan dan pengetahuan buat dapat pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang ketiga adalah kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk jadi salah satu penyebab utama kenapa orang susah keluar dari kemiskinan. Ini beberapa poin tentang kesehatan yang buruk. Yang pertama, akses terbatas ke layanan kesehatan. Di banyak tempat, fasilitas kesehatan jaraknya jauh atau nggak ada sama sekali.
Orang jadi susah dapetin perawatan medis yang mereka butuhin, apalagi kalau nggak punya transportasi. Yang kedua, biaya kesehatan yang mahal. Layanan kesehatan, obat-obatan, dan perawatan medis seringkali mahal banget. Keluarga miskin nggak mampu bayar biaya ini, jadi mereka nggak dapat perawatan yang cukup atau harus ngutang besar buat biaya medis. Yang ketiga, kurangnya asuransi kesehatan. Banyak orang miskin gak punya asuransi kesehatan, jadi waktu mereka sakit atau kecelakaan, semua biaya harus ditanggung sendiri. Ini bisa bikin mereka tambah miskin karena harus ngeluarin banyak uang sekaligus. Yang keempat, lingkungan yang gak sehat. Orang miskin sering tinggal di tempat yang gak bersih, kayak di dekat pembuangan sampah atau di daerah yang banyak polusi. Kondisi lingkungan yang buruk ini bikin mereka lebih mudah kena penyakit. Yang kelima, gizi buruk. Kurangnya akses ke makanan yang bergizi ini bikin banyak orang miskin jadi kurang gizi. Gizi buruk bisa bikin tubuh lemah, gampang sakit, dan anak-anak jadi nggak tumbuh kembang dengan baik. Faktor yang keempat adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja jadi masalah besar yang bikin orang susah keluar dari kemiskinan. Ini beberapa poin tentang kurangnya kesempatan kerja. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas. Di banyak tempat, jumlah pekerja yang tersedia nggak cukup buat semua orang yang butuh kerja. Akibatnya, banyak orang jadi pengangguran atau terpaksa kerja serabutan dengan pendapatan yang nggak pasti. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang kurang. Banyak orang nggak punya pendidikan atau keterampilan yang dibutuhkan buat pekerjaan yang tersedia. Ini bikin mereka susah bersaing dan dapat kerja yang layak. Yang ketiga, industri yang tidak berkembang. Di daerah-daerah tertentu, industri atau sektor ekonomi utama mungkin gak berkembang atau bahkan menurun. Kalau gak ada perkembangan ekonomi, kesempatan kerja juga jadi terbatas. Yang keempat, diskriminasi dalam pekerjaan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial bisa bikin orang susah dapat kerja. Orang-orang yang mengalami diskriminasi ini sering gak dapat kesempatan yang adil buat menunjukkan kemampuan mereka. Yang kelima, kurangnya dukungan untuk usaha kecil. Banyak orang punya ide atau kesempatan buat memulai usaha sendiri, tapi mereka kekurangan modal, pelatihan, atau dukungan buat menjalankan bisnis. Tanpa dukungan ini, usaha kecil susah bertahan dan berkembang. Faktor yang kelima adalah lingkungan sosial dan politik. Lingkungan sosial dan politik yang buruk bisa bikin kemiskinan makin parah. Ini beberapa poin tentang lingkungan sosial dan politik yang buruk. Yang pertama adalah korupsi. Di banyak tempat, pejabat pemerintah atau pihak yang berkuasa suka korupsi, nyolong uang negara atau minta sogokan buat ngelakuin tugas mereka. Akibatnya, dana yang seharusnya buat pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial malah habis dikorupsi. Yang kedua, kebijakan yang tidak adil. Kadang, kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kelompok tertentu dan gak peduli sama yang lain. Misalnya kebijakan yang cuma nguntungin perusahaan besar dan gak peduliin usaha kecil atau rakyat miskin. Yang ketiga, birokrasi yang ribet. Proses administratif yang ribet dan lambat bisa bikin orang susah dapat izin usaha, bantuan sosial, atau layanan publik lainnya. Birokrasi yang berbelit-belit ini bikin orang jadi malas atau kesulitan buat maju. Yang keempat, kurangnya partisipasi publik. Di banyak tempat, rakyat biasa jarang diajak buat ngambil keputusan penting atau kebijakan publik. Suara mereka nggak didengar, jadi kebijakan yang dibuat sering nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, ketidakstabilan politik. Konflik-konflik, perang, atau kerusuhan bisa bikin ekonomi hancur dan orang jadi susah cari nafkah. Ketidakstabilan ini juga bikin investor takut masuk, jadi peluang kerja jadi makin sedikit. Yang ketujuh adalah faktor kultural dan struktural. Faktor kultural dan struktural bisa bikin kemiskinan terus ada dan susah diatasi. Ini beberapa poin tentang faktor kultural dan struktural. Yang pertama, norma sosial yang kaku. Di beberapa budaya, ada norma atau aturan sosial yang bikin orang susah berkembang. Misalnya, norma yang bilang kalau perempuan gak perlu sekolah tinggi atau kerja di luar rumah. Ini bikin perempuan jadi tergantung secara ekonomi dan susah keluar dari kemiskinan. Yang kedua, sistem kasta atau kelas. Di beberapa masyarakat, ada sistem kasta atau kelas sosial yang sangat kaku. Orang yang lahir di kasta atau kelas rendah seringkali gak punya kesempatan buat naik ke kasta atau kelas yang lebih tinggi, meski mereka punya kemampuan atau usaha keras. Yang ketiga, tradisi yang menghambat. Beberapa tradisi atau kebiasaan bisa menghambat perkembangan ekonomi. Misalnya, tradisi pernikahan dini bisa bikin anak perempuan putus sekolah dan jadi tergantung secara ekonomi pada suami. Yang keempat, patriarki. Sistem patriarki di mana laki-laki dianggap lebih dominan bisa bikin perempuan kurang dihargai dan kurang punya kesempatan buat berkembang.
Ini bisa bikin mengurangi kontribusi setengah dari populasi ke dalam ekonomi dan bikin kemiskinan lebih sulit diatasi. Yang kelima, diskriminasi berbasis identitas. Diskriminasi berdasarkan identitas seperti etnis, agama, atau orientasi seksual bisa bikin orang susah dapat pekerjaan, pendidikan, atau layanan yang layak. Diskriminasi ini bikin kelompok-kelompok tertentu tetap terpinggirkan dan miskin. Faktor yang ketujuh adalah globalisasi. Globalisasi punya dampak besar yang bikin kemiskinan jadi lebih sulit diatasi di beberapa tempat. Ini beberapa poin tentang bagaimana globalisasi bisa bikin kemiskinan tetap ada. Yang pertama, persaingan yang ketat. Globalisasi bikin pasar jadi lebih terbuka dan persaingan jadi makin ketat. Usaha kecil di negara berkembang seringkali bersaing dengan perusahaan besar dari negara maju yang punya modal dan teknologi lebih canggih. Yang kedua, penurunan upah. Karena perusahaan besar sering pindah ke negara yang punya upah tenaga kerja lebih murah, pekerja lokal di negara-negara tersebut jadi terpaksa kerja dengan gaji yang rendah. Ini bikin mereka tetap hidup dalam kemiskinan meskipun punya pekerjaan. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Di beberapa negara, globalisasi bisa bikin perusahaan multinasional mengeksploitasi tenaga kerja lokal. Mereka kerja di kondisi yang buruk dengan upah yang sangat rendah, tanpa perlindungan atau hak kerja yang layak. Yang keempat, ketidaksetaraan akses. Globalisasi bikin akses ke teknologi dan informasi jadi lebih penting. Negara atau kelompok yang gak punya akses ke teknologi canggih atau pendidikan tinggi jadi ketinggalan dan susah ikut bersaing di pasar global. 5. Perpindahan modal. Modal atau investasi sering berpindah ke negara yang dianggap lebih menguntungkan buat bisnis. Negara yang gak dapat investasi cukup jadi susah buat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Globalisasi punya manfaat juga, tapi kalau nggak diatur dengan baik bisa bikin ketidaksetaraan makin lebar dan kemiskinan makin susah diatasi. Perlu kebijakan yang adil dan inklusif biar semua orang bisa dapat manfaat dari globalisasi. Nah, itu tadi adalah 7 faktor kenapa kemiskinan akan selalu ada di dunia. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari untuk bagiin tips untuk kalian. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.